Oke guys, tanaman bocah belajar tani hari ini macet guys. Pertumbuhannya macet seperti ini penampakannya, dan untuk penjelasannya bisa disimak sampai selesai, jangan di skip guys ya, agar tidak gagal paham penyebab macetnya kenapa dan langkahnya apa untuk penanganannya. Oke, lanjut cus ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua sobat bocah belajar tani. Di kesempatan siang hari ini bocah belajar tani akan update tanaman bawang merah milik bocah belajar tani yang saat ini usianya 30 HST. Jadi ini lahan yang luas guys. Ini yang lahan yang luasan 2500 meter persegi. Jadi ini jarang sekali kita konten karena kita kemarin itu terfokus ke lahan bawang merah yang satunya yang saat ini sudah mencapai 54 HST. Jadi ini penampakan pertumbuhan bawang merah bocah belajar tani yang terlalu subur. Jadi ini terlalu subur guys. Ini loh guys. Terlalu subur. Jadi memang ini agak sedikit terlambat. Di usia 30 HST kondisinya masih seperti ini guys. Seperti halnya bawang merah usia 20 sampai 25 HST. Nah, untuk segi popornya seperti ini. Ini belum mecah guys. Nah, ini keseluruhan lahan. Jadi buat teman-teman, kita simak rahasianya kenapa ini sampai ke ujung daun tidak ada pucuk kuning alias masih hijau royo-royo. Ini usia 30, baru beberapa kali aplikasi penyepraian. Di awal itu memang ada ulat, tapi kita sudah lakukan penanganan dan bersih guys. Jadi unyu-unyu guys tanamannya. Nah, unyu-unyu. Memang daunnya agak sedikit lunglai, tapi tidak apa-apa karena ini cuaca panas atau kemarau. Jadi ini kalau kita setting agak sedikit kurang subur, itu bisa pucuk kuning. Nah, alasannya ini kok bisa bertahan sampai sesubur ini. Nah, ini biasanya air ini sampai ke atas itu loh guys. Jadi selama saya tanam ini sampai usia 30 HST ini belum sekalipun tanahnya ini kering. Kita bikin tanah ini benar-benar basah terus. Ini kena sinar matahari ini kita tidak siram guys. Ini tidak kita siram. Jadi ini tidak kita siram paginya sampai berlumut begini loh guys. Nah, sorry. Nah, ini lembek sekali. Nah, seperti ini. Basah banget guys. Mungkin di lahan dulur-dulur semua tidak sama untuk kontur tanahnya. Jadi kalau di sini cuaca kemarau yang panasnya seperti ini, kalau kita tidak lakukan perendaman bedengan sampai ke atas, maka dia akan macet pertumbuhannya. Nanti kita tunjukkan yang macet juga, jangan yang bukan yang bagus-bagus saja yang kita tunjukkan. Ini untuk pembuktian bahwasannya setiap lahan itu memang berbeda guys. Ini kita sampai ini basah banget. Nah, basah banget. Ini kita siramnya kemarin, tapi ini basah banget, masih basah banget karena permukaan air ini juga baru saja kita kurangi tadi. Kemarin tuh sampai beberapa hari itu sampai hampir menit itu rumput sampai kelihatan menguning itu karena terendam air.
Dan itu sehari-hari seperti itu. Ada kalanya kita itu menaikkan permukaan air menyesuaikan kondisi tanaman. Nah, banyak teman-teman yang masih belum dapat memahami secara pengamatan di lapangan dari segi penanganan tanaman yang dirawatnya. Ada juga yang tanya, untuk bikin daun itu hijau apa? Padahal yang utama itu sebenarnya ya pengamatannya dulu, guys. Dari segi lahan itu apa yang dibutuhkan itu yang utama. Tapi untuk standar yang jelas NP dan K-nya harus sesuai fasenya. Itu yang utama. Nah, seperti ini loh. Ini kalau yang kena panasnya. Ini yang tersinar matahari panas. Masih basah. Ini untuk penyiraman jeda sehari. Jadi setiap sore kita siram tapi jeda sehari. Jadi siram hari ini, besok libur, besoknya lagi siram sore hari. Ini sampai basah ini loh, sampai loh guys. Tinggal sedikit sekali guys. Hari-hari kita bikinnya memang seperti itu. Karena kita berpengalaman ke tanaman yang macet akibat kena panas yang terlalu. Sampai ke ujung sana seperti itu kondisi tanamannya hijau. Dan untuk penampakan ini popornya bagus. Popornya bagus. Walaupun ini belum mecah, ini nanti kalau sudah mecah dia mulai daunnya kaku, dia bentuk popor. Otomatis nanti dia akan semakin kaku daunnya. Seperti itu. Jadi jangan risau kalau tanamannya subur di cuaca panas seperti ini. Itu yang kita butuhkan memang guys. Jadi untuk mempertahankan agar daun ini hijau. Jadi hijaunya hijau, tidak ada pucuk kuning. Ini bersih, tidak ada pucuk kuning. Dan dari segi serangan hama, ini hanya ada ulat, itu pun tidak beberapa, hanya beberapa karena kemarin sempat di saat usia mulai 15 sampai ke 25 itu lumayan hebat serangannya guys untuk ulat. Tapi kita tidak lakukan penyempraian. Untuk insek ini masuk sudah 2 kali. Jadi dari 0 tanam sampai ke 30 HST ini 2 kali spray. Tapi memang kita untuk penanganan ulat kemarin agak sedikit over insek. Bukan hanya menggunakan ramuan setan yang kita bikin, tapi kita tambahkan juga Brofrea. Di ramuan setannya kita tambah Brofrea guys. Walau hanya 10 mili. Nah, 10 mili ini lahan saya kemarin butuh 2 botol 100 mili karena bibitan sekitar 370 kilo. Jadi 2 kali aplikasi itu membutuhkan 2 botol Brofrea yang 100 mili. Untuk tambahannya saja guys. Belum termasuk insek lainnya. Seperti halnya kemarin kita juga ada Arjuna. Kemudian ada Avidor. Dan ada Abamectin. Juga ada yang sejenis Arjuna. Itu ada merek dagangnya kemarin itu Godem. Nah, itu agak murah guys Godem. Nah, kita coba cek kemasannya. Oke guys, jadi ini kita bacakan guys satu-satu ini yang kemarin digunakan bocah belajar tani. Ini ada Brofrea. Ini hanya untuk pendobraknya saja kita kasih 10 mili plus ramuan setannya. Kemudian ini ada Arjuna. Ini kita kasih kemarin 20 mili karena usianya sudah menginjak 25 waktu aplikasi. Ini bahan aktifnya klorfenapir ini ya. Ini klorfenapir. Kemudian ini ada yang saya sebut tadi Godem, Emamectin,
benzoat. Dan satu lagi, ini ada free gel. Ini produknya Sakazaki. Ini juga emamectin benzoat. Tapi ini tidak kita mix sekaligus. Jadi ini dan ini sama guys, bahan aktifnya, dan yang ini berbeda. Ini klorfenapir dan ini yang apa ini? Untuk brofreanya broflanilida. Wah guys, semocone guys. Bahasane wah diwaca. Nah, ini kemarin untuk di rolling guys. Jadi kalau teman-teman nanya inseknya apa, nah, ini yang digunakan bocah belajar tani. Kalau yang untuk abamectinnya kita hanya gunakan merek dagangnya itu Aragon. Kita cari yang agak murah. Karena di sini masih serangan grandong dan hama guremnya tidak begitu signifikan. Jadi ini kita kasih yang ini 20 mili kalau kita gunakan ini. Kalau gunakan ini kita kasih 30 mili. Ini 20 dan ini 10. Biasanya saya pasangkan guys, Brofrea, saya pasangkan Arjuna. Terus kemudian Arjuna kita pasangkan Godem atau kita pasangkan Frigel. Nah, dan nanti dirotasi. Jadi kita gunakannya 2 bahan aktif dalam 1 kali aplikasi. Seperti itu. Untuk pencegahan kutu-kutuannya kita menggunakan imidakloropid dari Avidor. Nah, itu hanya untuk kutu-kutuannya. Seperti itu. Jadi buat teman-teman yang nanya agar daun tidak pucuk kuning, metode bocah belajar tani yang sesuai di lahan bocah belajar tani kemarin dilakukan perendaman. Jadi lahan ini jangan sampai terlihat kering. Oke, kita cek yang macet. Baik dulur, ini tanaman bocah belajar tani yang macet pertumbuhannya. Jadi hanya satu sisi atau separuhnya. Alasannya ini gotnya tidak pernah kita isi air sampai penuh karena ini loh guys, kita bendung di sini. Kalau kita isi air di sini maka air itu langsung turun ke sawah sini loh guys, bocor, dilobangi sama yuyu atau cuyu atau kepiting sawah. Macet guys, pucuknya mengering kuning, daunnya hijaunya gelap. Nah, kalau yang ada rembesan dari sisi sana, dari sisi got yang di tengah, bisa nembus airnya, dia agak pertumbuhannya bagus. Tapi kalau yang dia tidak bisa nembus, walaupun kita siram basah atasnya, tapi pertumbuhannya macet separuh itu sampai ke ujung sana guys. Dan ini juga tidak ditanami karena ya takut seperti itu guys. Ini loh masih pupuk dasarnya masih guys. Nah, ini waktu itu ditabur pupuk dasar sampai hari ini masih utuh karena ini nggak pernah ada hujan di sini. Di ini hampir sekitar 2 bulan 3 bulan ini tidak ada hujan sama sekali guys. Itu alasannya kenapa kita lakukan pembentengan di sana. Nah, ini yang kita siram terus tapi juga tetap pertumbuhannya agak kurang sampai ke sisi yang ada airnya itu subur, terus kesininya kurang subur guys. Seperti itu. Untuk itu agar tanaman tidak macet, awas, waspada dan amati betul gejala-gejala yang timbul, dan kita harus bisa menentukan langkah yang perlu kita lakukan agar tanaman kita tidak terjadi seperti lahan bocah belajar tani. Seperti itu, mungkin cukup ini sekedar informasi agar bisa dipahami buat teman-teman, juga bisa buat pengalaman sharing kita bersama. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.